kita janganipun Bapak Bapak dan Ramil Pak Kapolsek serta jajaran itu panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bukti yang telah hormati Syahidullah Syahidul Bed Haji Syahidami Haji Bidan Keluarga Pak RT RW hadirin wal hadirat rahimahullah. Malam ini kita duduk bersama, tidak merasa bosan, selalu mengumandangkan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menambah mahabbah kita kepada beliau, dengan tujuan untuk menambah mahabbah pintu-pintunya mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mencintai keluarganya, mencintai para sahabat, mencintai para salihin, mencintai para ulama, mencintai para habaib. Semuanya itu adalah bagian tanda-tanda orang yang mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mahabbah kita itu melentur. Kalau sudah melentur mahabbah kepada Rasulullah SAW, juga mengkhawatirkan kekuatan iman kita itu sendiri, tergantung mahabbah kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana mahabbah kepada Rasulullah luar biasa, pasti imannya akan luar biasa. Orang mahabbah mengapa diutamakan di dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Ada rahasia apa di dalam ayat tersebut? Orang-orang yang mahabbah kalau kepada Nabi pasti khairi khalqillah wa afdali khalqillah wa ahsani khalqillah wa ala khalqillah wa a'zami khalqillah wa akmali khalqillah wa a'zami Rasulullah indallah, itu pasti. Tapi mahabbah kita terhadap para ulama, mahabbah kita kepada ahli bait Nabi, mahabbah kita di antara sesama mukmin, akhul mukmin, masih suka terkadang membuka aibnya orang yang dimahabbahi, karena mahabbah itu sendiri masih belum kamil, belum sempurna. Tapi bagi orang-orang yang mahabbahnya sempurna, pasti akan menutupi kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam tubuh dunia muslim itu sendiri. Sampai ada satu doa, barang siapa mengucapkan, membaca doa itu 3 kali pada subuh, pada maghrib, Allahumma ghfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, sampai Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad dibaca 3 kali, maka orang itu mendapat pahala sebagaimana Allah Ta'ala mengangkat walinya yang disebut wali abdal. Di dunia ini wali abdal cuma 7. Tiap satu wali abdal anak buahnya 40. Dan tugasnya wali abdal tidak semudah kita tidak sangka sebagaimana yang kita lakukan. Beliau-beliau setiap malam ada yang menanggung balaknya mungkin. Bagaimana umat Islam itu tidak kena bahaya, kena bala. Itu tugasnya wali abdal.
Dan ciri-ciri khas wali abdal, yang pertama adalah uzlah, yang kedua somit, yang ketiga sahar. Itu diantara ciri-ciri khas wali abdal. Seluruh dunia, saya ulangi, hanya 7. Kalau wali abdal cuma 4. Itu diantara. Kita diberi pahala sebagaimana tugas para wali abdal terhadap umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Jami' Ramatul Awliya di zaman Al-Imam Aliul Khawas, ada seorang Sayyid Muhammad Nasri melihat bahwa bala akan turun di Mesir yang sangat luar biasa. Sayyid Muhammad tersebut bolak-balik khawatir ini mega atau awan yang biasanya putih jernih menjadi hitam dan campur api. Siapa yang akan bisa berdoa kepada Allah untuk menghilangkan balak tersebut? Tidak lama hilang, menjadi awan yang sejuk luar biasa. Akhirnya Syekh Muhammad Nasri memanggil santrinya. Nah santri, coba kamu pergi ke rumahnya Syekh Aliul Khawas. Ketika datang kepada Imam Aliul Khawas, kalau bahasa mungkin di sini sudah diyasinkan, parah sakitnya. Santri ini ngabari kepada gurunya, ya Sayyidi, keadaan Syekh Ali Khawas parah dalam keadaan sangat gawat. Dijawab oleh gurunya tadi akan mengucapkan Alhamdulillah. Doanya melihat seorang ulama aulia besar mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan sakit. Kaget santri ini bertanya sama gurunya, ya Syekh, mengapa kok mengucapkan Alhamdulillah? Kamu ketahui ya, Alhamdulillah saya itu bukan untuk Syekh Aliul Khawas karena dia sakit. Saya sadar salah itu. Sakitnya Syekh Aliul Khawas itu menggantikan bala yang sebenarnya turun di Mesir ditanggung sendiri oleh Al-Imam Aliul Khawas supaya umat Islam tentram dan sehat walafiat. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita sekarang maupun ulama-ulama kita para pendahulu. Bagaimana ulama-ulama kita, aulia-aulia kita saja sudah begitu hebatnya dalam tanggung jawab terhadap umat Sayyidina Muhammad SAW. Begitu jauh, bagaimana kalau baginda Nabi SAW? Maka orang mahabbah yang terutama apa? Cenderung menutupi aibnya saudara sendiri, apalagi gurunya, apalagi orang yang dicintainya, entah itu dari kalangan para ulama, entah itu dari kalangan para habaib, tidak akan membuka kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam orang yang kita cintai. Itu istimewanya al-mahabbah diutamakan. Maka dari itu apabila orang itu bisa menyimpang, karena ini peranannya dari hawa nafsu, berarti orang yang bisa menutupi aibnya saudara mukmin, al-mukmin akhul mukmin, berarti orang itu menang di dalam menghadapi hawa nafsunya untuk membuka cenderung aibnya orang lain. Ini istimewanya di situ. Itulah diantaranya. Maka dengan mahabbah tersebut, mari kita belanjakan. Apa diantaranya kita belanjakan? Kathratus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak membaca sholawat. Yang saya khawatirkan mulai melentur kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melentur, apa yang akan terjadi? Karena kemerosotan iman pada diri kita. Bagaimana cara menanggulangi tersebut?
Di antaranya bangkitkan kembali mahabbah dengan apa? Dengan as-shalah ala nabi yang pertama. Yang kedua, jum'iyah sholawat hidupkan kembali. Yang ketiga, Jum'atul Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lebih jauh mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar qasidah atau lagu-lagu yang ada dalam qasidah dengan lagu barunya atau lagu yang lama, tapi lagu adalah bagian pendorong yang luar biasa yang bisa mendatangkan doa kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melahirkan mahabbah yang luar biasa. Maka dari itu, dengan adanya maulud, tolong kembangkan setiap malam Jumat, malam Lailatul Itsnin, dimanapun saja, gerakkan kembali maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak harus Syamsuddurrah. Semua maulud yang pendek atau yang panjang, semua hubungannya adalah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar kecilnya hubungannya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau baca Maulidul Ahzab, Maulud Tiba, berjanji, Natal dan lain sebagainya. Hidupkan kembali taklif, mu'allif Maulid Nabi SAW, para pendahulu. Jangan kita melupakan berjanji, jangan kita melupakan azab, jangan kita melupakan nasab, jangan kita melupakan yang lain. Walaupun aktivitas kita tetap di dalam Syamsuddurrah. Apapun, hormatilah apa yang ada di dalam kitab-kitab Maulud, semuanya hubungannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasil daripada itu kita akan mendapatkan asrar minallah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan, kalau Imam Syafi'i menerangkan kalimah wa ala ali ai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bukan keluarga Nabi ya Imam Syafi'i? Itu sudah umum. Kalau sudah keluarga Nabi sudah jelas ada nasnya. Tapi umat ini bagaimana? Maka disambungkan dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad, artinya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan silaturahmi dengan doa, dengan sahabat tanazuli rahmat. Tiap waktu yang wajib saja kita tahiyat 2 kali. Kalau subuh 1 kali, 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Kita hitung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nanti di bagian tahiyat sendiri lagi selain itu, assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bila mana ini berkembang, tali temali silaturahim dengan melalui salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin rahmat itu akan semakin turun, semakin besar. Yang ada akan membangkitkan kekuatan umat Islam dalam tijarahnya, dalam perdagangannya, dalam pertaniannya, dan lain-lainnya akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila ini sudah digoyangkan, bagi orang-orang oknum manusia senang melihat bahwa perpecahan umat Islam semakin berkembang, masalah yang tidak penting sekali terkadang mulai berkembang. Akhirnya kita mengurusi khilafiyah, kita mengurusi yang lain-lain. Apalagi nanti kita mengurusi mendekati 2024, kita harus hati-hati dalam hal ini. Mari kita tingkatkan ekonomi dalam dunia Islam. Mari kita tingkatkan dari dalam dunia pertanian, dunia Islam. Hingga umat Islam begini, bukan kita begini terus. Kalau umat Islam sudah mulai memperkembangkan dunia ekonomi, madrasah kita tidak khawatir, masjid kita tidak khawatir. Kenapa? Kita siap jadi umat yang begini, bukan yang begini. Itulah harapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika baginda Nabi dihijrahkan, pertama yang dibangun apa? Dari mulai Yathrib, jalan sutra dari Madinah Yathrib sampai ke negeri Cina, dibuka perhubungan dunia sutra
Dari dunia Islam barter, dari dunia Arab mengirimkan obat-obatan, mengirimkan ahli medis yang luar biasa. Itulah satu contoh yang luar biasa. Coba kita pikirkan ke depan, punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, kita bisa mengeluarkan beberapa ahli-ahli hafizul Quran, tapi dokter hafizul Quran, dokter spesialis, ahli jantung, ahli paru-paru, ahli darah, dan lain sebagainya. Dan ahli pertanian, dan lain sebagainya. Ahli ekonom, sangat makmur dunia Islam. Bukan mengurusi khilafiyah yang tidak ada hujungnya. Talqin, tahlil, maulud, manakib jadi bahas. Belum nanti mendekati pemilu, beda pilihan jadi bahas. Kapan dunia Islam akan maju? Ini tantangan. Maka dari itu, dengan peringatan Maulid Nabi SAW, banyak kita melihat sejarah-sejarah baginda Nabi SAW. Untuk apa? Pembekalan dunia Islam ke depan. Siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat di dunia wal akhirah. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayah wa nihayah khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatul qadar salatan tatahulana biha abadal khairat fid dari dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi auladina wa ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makani fi jami'il jihad wal bilad.